Langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, menentukan tipe masalah. Kedua, mendefinisikan variabel keputusan. Ketiga, merumuskan fungsi tujuan. Keempat, merumuskan kendala. Kelima, persyaratan non-negatif. Apa yang dimaksud nilai maksimum dan minimum? Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu, ekstrim lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi ekstrim global atau absolut. Sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari fungsi baik dalam kisaran tertentu, ekstrim lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi ekstrim global atau absolut. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari satu tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah Rp500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah Rp600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah penyelesaian. Tipe masalah dari soal adalah minimum. Misalkan X banyaknya padi setelah dipanen, Y banyaknya jagung setelah dipanen. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Kendala yang kita miliki yaitu seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung, maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian dari satu tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton, maka 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Persyaratan non-negatif yaitu Z min sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Maka fungsi kendalanya X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk membuat metode grafik soal yang pertama, kita tuliskan kendala ke sini, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 8 dan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu akan muncul daerah penyelesaian pada soal yang pertama. Selanjutnya kita bisa menuliskan lagi X ditambah Y sama dengan 8. Kita akan memberi label pada garisnya ya. Ini ada titik 3, kemudian yang pengaturan. Bisa pilih yang nilai. Nah, ini akan muncul label garisnya. Soalnya bisa kita close terlebih dahulu. Selanjutnya untuk garis yang kedua yaitu ini 3X ditambah
4Y sama dengan 30. Ulang. 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Ini pengaturan, kemudian nama. Pilih yang nilai. Baiknya akan muncul garis yang kedua. Langkah selanjutnya, kita akan memberi nama titik-titik pojok pada daerah penyelesaian. Nah, caranya gimana? Gampang kok. Nih, tinggal pencet yang icon ini, kemudian pilih perpotongan dua objek. Kita pilih nih, yang pertama mau titik pojok yang mana, misalkan ini ya. Nah, akan muncul titik A, perpotongan antara sumbu dengan garis F1 ya, atau X tambah sama dengan 8. Selanjutnya, oke, yang terakhir, oke, di sini ada 3 titik pojok. Setelah itu kita menuliskan fungsi tujuan atau Z-nya tadi, X, Y, sama dengan, kita buka soalnya, 500X ditambah 600Y. F, X, Y, dengan 500, X tambah 600, Y. 100.000 ternyata. Baik, selanjutnya kita akan menghitung. Nah, pada GeoGebra sudah tersedia untuk perhitungan seperti Excel, namun di sini kita menggunakan spreadsheet yang letaknya dipilih icon segitiga dan lingkaran di pojok kanan atas. Oke, kemudian ada titik 3, tampilan spreadsheet. Nah, sini kita beri nama titik, ini fungsi tujuan, selanjutnya adalah keterangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasukkan titik-titiknya dengan cara klik ketik huruf A kapital, kemudian di enter, akan muncul otomatis titik koordinatnya. Titiknya P dan C. Untuk fungsi tujuan kita sudah tuliskan di sini, sehingga kita hanya menulis FA, enter, FE, enter, dan FC, enter. Nah, dari hasil fungsi tujuan sudah terlihat nilai minimumnya yaitu Rp4.500.000. Sehingga berarti di sini adalah yang minimum. Oke, selanjutnya kita tuliskan kesimpulannya.
Sisipkan teks. Jadi, biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah, tinggal kita tulis saja nih hasil yang minimum di sini. Rp4.500.000. Inilah hasil dari soal nomor 1 menggunakan metode grafik. Menggunakan metode garis lidik, yang pertama kita masukkan dulu fungsi kendala pada penyelesaian. X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, dan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, pada grafik kita lihat, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kita bisa memberi nama pada garis. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 8. Kita enter. Kemudian yang satunya 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Kita enter lagi. Nah, gimana sih caranya kita untuk memberi nama garis? Untuk caranya adalah seperti berikut. Kita klik titik 3, pilih pengaturan, pilih yang nilai. Nah, ini dia. Kita bisa geser. Yang ini caranya sama, nilai. Baik. Nah, setelah itu kita langkah selanjutnya itu memberi nama pada titik pojok daerah penyelesaian. Caranya mudah, kita klik ini, kemudian perpotongan dua objek, yaitu sumbu Y dengan garis X tambah Y sama dengan 8. Ini ada titik A, sama, kemudian titik B, lalu titik C. Baik, jika menggunakan metode garis lidik, kita perlu memasukkan fungsi tujuan, namun nanti akan lihat perbedaannya. Ini adalah soalnya ya. Kita langsung tulis di sini 500.000 X ditambah 600.000 Y sama dengan, ini harus sama dengan K ya. Langsung di enter. Ini kita juga harus membuat K-nya itu juga lebih besar. Ini kita mulai dari 0. Klik langkah. Ternyata garis lidiknya belum mencapai atau belum melewati daerah penyelesaian ini, jadi bisa ditambah lagi. Kita cek. Nah, ternyata sudah. Baik. Nah, kita lihat, ini bisa kita setel di sini ya. Lalu kita pause. Nah, semakin titik ini bergerak ke kanan, maka semakin memperoleh nilai maksimum. Dan sebaliknya, semakin titik K ini ke kiri, itu akan memperoleh nilai minimum.
Jika garis selidik ini saat melewati daerah penyelesaian, dia akan berhenti pertama kali di titik manapun. Yang pertama kali itu berarti dia titik yang minimum. Dan sebaliknya, jika garis selidik melewati daerah penyelesaian dan melewati titik terakhir, berarti dia memiliki nilai maksimum. Nah, saat kita putar, dia akan pertama kali, sebentar, kita ulangin. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau ternyata garis selidik berhenti pertama kali itu di titik B. Nah, ini tadi dengan metode grafik, hasilnya pun sama ya, Rp4.500.000. Jadi, kita bisa peroleh kesimpulan kita lihat soalnya. Jadi, biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah Rp4.500.000. Nah, ini dia penyelesaian untuk soal yang selanjutnya. Seorang pedagang gorengan menjual pisang goreng dan bakwan. Harga pembelian untuk satu pisang goreng adalah Rp1.000 dan satu bakwan adalah Rp400. Modalnya hanya Rp250.000 dan muatan gerobak tidak melebihi 400 biji. Jika pisang goreng dijual seharga Rp1.300 per biji dan bakwan Rp600 per biji, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah penyelesaian tipe masalah dari soal adalah maksimum. Misalkan X adalah banyaknya pisang goreng yang dijual, Y banyaknya bakwan yang dijual. Fungsi tujuan Z sama dengan 300X ditambah 200Y. Kendala yang dimiliki, harga pembelian untuk satu pisang goreng adalah Rp1.000 dan satu bakwan adalah Rp400. Modalnya hanya Rp250.000, maka 1000X ditambah 400Y kurang dari sama dengan 250.000. Muatan gerobak tidak melebihi 400 biji, maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Persyaratan yang negatif, Z max sama dengan 300X ditambah 200Y. Maka kendalanya yaitu 1000X ditambah 400Y kurang dari sama dengan 250.000. Kita sederhanakan dengan dibagi 200 pada kedua ruas, sehingga diperoleh 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1250. Kemudian kendala yang kedua yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 400, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk menghitungnya, pertama-tama kita masukkan fungsi kendala ke ini ya, yaitu 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1250. Beri simbol dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 400 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh daerah penyelesaian pada grafik, karena ini
kendalanya hingga ribuan hasilnya, maka kita perlu perkecil untuk melihat daerah penyelesaiannya. Hingga terlihat daerah penyelesaiannya. Nah, ini dia daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita tulis dari kendala, yaitu 5x ditambah 2y sama dengan 1250. X ditambah y sama dengan 400. Nah, setelah itu kita perlu menentukan titik perpotongan pada titik-titik pojok pada daerah penyelesaian. Dengan cara kita pilih ikon ini, kemudian perpotongan dua objek. Di sini terlihat ya, ada 4 titik sudut pada daerah penyelesaian. Yang pertama, perpotongan pada garis akhir 2 dengan sumbu Y. Nah, ini adalah titik A. Kemudian perpotongan akhir 2 dengan akhir 1. Nah, terlihat ini adalah titik B. Selanjutnya akhir 1 dengan sumbu X. Selanjutnya titik pada perpotongan akhir 1, sumbu Y dengan sumbu X. Nah, ini dia terlihat ada titik A, B, C, D. Selanjutnya kita tuliskan fungsi tujuannya. Sama dengan ini ya teman-teman, fungsi tujuan itu adalah Z, yaitu 300x ditambah 200y. Baiklah. Perkecil terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai maksimumnya. Sebelumnya kita membuat tabel. Pada GeoGebra sudah disediakan tabel yang mempermudah pengguna, yaitu mencarinya di simbol segitiga dan lingkaran di pojok kanan atas. Klik aja, kemudian ada titik 3, kemudian pilih yang tampilan spreadsheet. Nah, muncul di sini adalah kolom titik, selanjutnya adalah fungsi tujuan, ini kita perlebar, kemudian keterangan. Baik, selanjutnya kita masukkan titiknya. Kita tinggal menuliskan huruf A kapital, lalu enter, B kapital enter, C kapital enter, dan D kapital enter. Selanjutnya, untuk fungsi tujuan, kita tidak perlu menghitung manual. Jika ingin menghitung manual, maka di sini ada titik 0,400. Di sini adalah X, Y ya teman-teman. Sehingga kalau ingin menghitung manual, ini 0 disubstitusikan ke X pada fungsi tujuan dan 400 disubstitusikan ke Y. Namun, untuk perhitungan pada GeoGebra akan mudah dengan cara menuliskan F, A, dan diantar. Nah, muncul hasilnya, lanjut F, B, F, C,
dan FD. Nah, setelah kita selesai menghitung hasil dari keempat titik, karena pada persoalan tadi itu mengenai maksimum, maka nilai maksimum dari fungsi tujuan sudah terlihat, yaitu 95.000. Sini, maaf, maksimum ya. Nah, sisipkan teks. Adalah 95.000 rupiah. Nah, ini adalah hasil untuk soal yang kedua, yaitu 95.000. Baik, kita akan membahas soal nilai maksimum menggunakan metode garis sedikit. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu fungsi kendalanya, yaitu 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1250, dan x ditambah y kurang dari sama dengan 400. Selanjutnya, dan x lebih dari sama dengan 0, dan terakhir, dan y lebih dari sama dengan 0. Langsung kita enter, dan kita lihat daerah penyelesaiannya. Nah, ini dia daerah penyelesaian soal yang nomor 2 ya. Oke, selanjutnya kita beri label pada garis 5x ditambah 2y sama dengan 1250, enter. X ditambah y sama dengan 400, enter. Nah, caranya kita klik 3, pilih pengaturan, dan pilih nilai. Selanjutnya, klik pengaturan juga, dan pilih nilai. Nah, ini dia nama garisnya. Nah, kita geser ya, karena tertutup. Baik. Langkah selanjutnya kita memberi nama pada titik pojoknya. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, dan 4 titik pojok. Nah, cara memberi namanya, klik ini yang A, kemudian perpotongan objek. Yang pertama, titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik D. Nah, baik, di sini sudah terlihat ada A, B, C, D. Untuk memperoleh nilai maksimum dengan metode grafik, kita perlu menuliskan fungsi tujuannya, yaitu 300x ditambah 200y sama dengan K ya. Di sini harus sama dengan K ya teman-teman, kalau menggunakan metode garis sedikit. Langsung kita enter. Nah, di sini ada intervalnya untuk hasil K-nya. Kita bisa ubah nih. Ini dimulai dari 0, dan yang satu lagi misalkan 10 juta. Karena ini sampai ratusan ya, jadi perlu diperhatikan agar garis selidik mampu melewati daerah penyelesaian. Baik, coba. Nah, ini sudah melewati, jadi sudah cukup. Baik, coba kita putar. Dari sini juga bisa kita geser. Lewat sini boleh, atau di sini juga bisa. Ini jika ingin di style otomatis,
Begini caranya. Nah, kita akan menentukan di mana garis titik akan melewati terakhir. Titik-titik pojok ini yang terakhir dilewati berarti dia memiliki nilai maksimum. Kita lihat. Nah, ini sudah tepat berhenti di titik B. Dan nilainya sini sudah nampak yaitu 95.000. Nah, dari sini kita langsung mendapat hasil akhir. Kita langsung menuliskan kesimpulan. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah 95.000 rupiah. Inilah hasil dari soal maksimum yang menggunakan metode garis sedikit, yaitu 95.000 rupiah. Demikian, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.